Yang pertama adalah tentu kita tidak bisa meragukan lagi bahwa Indonesia ini memang mempunyai sikap yang sangat kuat yang kita sebut sebagai dukungan nyaris total kepada kemerdekaan Palestina. Itu tercermin dalam berbagai macam hal, baik sikap ataupun pernyataan, bahkan tertulis di dalam pembukaan undang-undang dasar kita, yang selalu saya katakan itu udah nggak bisa diubah. Undang-undang dasar mungkin masih bisa diamandemen, tapi pembukaannya sudah nggak bisa diubah. Nah ini yang tadi disampaikan oleh Prof. Hikmahanto, kita nggak bisa mengelak dari takdir untuk mendukung perjuangan merdeka bagi bangsa-bangsa lain. Jadi ini sebuah sikap yang begitu tulus dan kuat dari masyarakat kita. Nah yang kedua, konteks yang menurut saya penting untuk dibaca, terutama per hari ini, saya bicara hari ini adalah 677 setelah serangan 7 Oktober, kalau menurut hitungan Al Jazeera, atau 19 hari semenjak gagalnya upaya perundingan terakhir pada 25 Juli kemarin. Kalau saya menunjuk itu berarti ada rujukan yang bisa kita perdalam di situ. Apa konteksnya? Konteks yang terbaru pada hari ini adalah bahwa pemerintahan Netanyahu punya ambisi tadi dikatakan ingin menguasai total Gaza dengan seakan-akan dia menjadi orang paling bijak. Kenapa saya katakan paling bijak? Memberikan pilihan kepada warga Gaza mau tetap di Gaza atau meninggalkan Gaza. Emang Gaza milik Netanyahu? Sejak kapan Netanyahu punya hak untuk memberikan pilihan kepada warga Gaza mau pergi atau mau keluar? Jadi ini yang saya baca perkembangan terbaru terutama di antara koalisi yang dibangun oleh Netanyahu dengan Trump yang perubahannya terjadi pada tanggal 25 Juli. Di mana pada saat itu mereka berdua atau Israel dengan Amerika lalu kemudian mundur dari perundingan yang sedang diupayakan. Dan ini saya menyebutnya sebagai bagian dari strategi dua tangan. Dulu sama-sama keras ingin mengusir paksa warga Gaza. Belakangan yang dipersilahkan untuk keras-keras itu adalah Netanyahu. Sementara Trump seakan-akan dia bijaksana dan bijak sini. Jadi kayak semacam bagi tugas. Ini tukang gebukin adalah Netanyahu. Nah seakan-akan tukang ngasih restu adalah Trump. Tapi poinnya adalah tetap dalam satu pikiran bahwa mereka menginginkan Gaza itu dibikin kota baru yang orang-orangnya adalah bahasa terbarunya silahkan mau keluar atau mau tetap di situ. Nah kalau dibaca dari dua konteks itu maka yang pertama kita bisa konklusikan yang dilakukan pemerintah ini mungkin adalah niat baik. Tapi dalam situasi ambisi Israel seperti ini niat baik saja sudah tidak cukup. Karena kalau kita lakukan niat baik ini, maka justru yang diuntungkan adalah Israel yang ingin menguasai Gaza. Habib tadi bilang, oh ya nanti kalau udah sembuh mau dikembalikan. Dengan jaminan-jaminan apa jaminannya? Kalau tanahnya sudah dibangun dan dikuasai oleh mereka mau kembali kemana? Jangan lupa kita memiliki pengalaman Nakbah satu. Di mana penderitaan besar 48 luar biasa. Lalu warga Palestina keluar meninggalkan tanahnya. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Yordan, ada yang ke Libanon, ada yang ke Syria dan tempat-tempat lain. Sampai sekarang mereka tidak bisa kembali ke tanahnya. Artinya apa? Ketika keluar dari sana, ini adalah one way out. Tidak bisa kembali lagi. Tidak ada jaminan siapapun. Nah itulah kemudian menurut saya di bagian akhir memohon kepada presiden atau timnya presiden jangan polos. Atau kalau dalam bahasa Arab ada kata-kata istilah kalimatu haqqin yuradu bihal batil. Membantu Gaza sekarang itu adalah kalimat yang hak. Tapi dengan ambisi Israel seperti itu bisa dimaksudkan untuk kebatilan bahwa Israel akan menguasai tanah itu. Insya Allah kita tidak cukup polos untuk memahami ini semua. Bukan berarti kita tidak ingin bantu masyarakat Gaza. Yang disampaikan Pak Monek tadi itu kemurnian sikap Indonesia sangat kuat menurut saya. Dan kalau memang mau melakukan itu menurut saya ada pilihan lain yang lebih sesuai dengan aspek-aspek lain termasuk visi efisiensi. Saya menyebutnya Pak Prabowo sangat dekat dengan Raja Yordania. Kenapa enggak dibikin satu tempat yang lebih dekat daripada Gaza? Itu jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, jauh lebih realistis. Daripada ribuan orang dipindah dari Gaza ke sini. Apalagi dalam keadaan luka. Jadi saya menyampaikan kepada pemerintah mohon koreksi ulang. Kalau perlu mungkin pakar-pakar yang memang punya
keahlian di situ, minta pertanggungjawabannya atau pertimbangannya.